Ada beberapa hal yang didoktrinkan ke kita sejak sekolah. Ironisnya hal-hal tadi justru ada yang bikin kita jadi lemah. Dan mindset lemah ini terbawa terus sampai kita gede. Kita bahas ya bro. Nomor 1, sekolah itu nomor 1. Sering kan lo dengar kalimat harus menomorsatukan sekolah dibanding aktivitas yang lain. Padahal sekolah itu cuma satu dari sekian banyak tempat lo bisa belajar. Gara-gara konsep ini, kita jadi ngerasa kalau pencapaian terbesar itu adalah kalau kita bisa perform bagus di sekolah. Nggak mikir ada hal-hal lain yang jauh lebih hebat yang bisa dikerjain di luar sekolah. Kalau ada pun jadi males ngelakuinnya karena takut ngeganggu sekolah. Yang lebih parah, kita jadi didoktrin untuk terbiasa datang pagi dan pulang sore. Seharian duduk di belakang meja ngikutin instruksi dari orang lain. Jadinya ketika kita gede, kita ngerasa jenjang karir yang paling aman itu ya kayak sekolah. Datang pagi, pulang sore, duduk di belakang meja. Nomor 2, meminta itu hal yang gak baik. Di dunia nyata, kalau mau sukses, lo harus berani minta. Sekolah mengajarkan kita untuk nggak meminta. Meminta dianggap perbuatan lemah, perbuatan memalukan. Padahal meminta itu nunjukin kalau lo ngerti apa yang lo mau dan lo berjuang untuk mendapatkannya. Coba lihat perusahaan-perusahaan dan pebisnis tersukses di dunia. Mereka adalah yang bisa minta modal besar dari investor, yang bisa meminta rekan bisnis buat jalin kerjasama. Jadi selanjutnya mau minta sesuatu ke siapapun, nggak usah malu bro, nggak usah mikir takut ditolak. Ditolak itu biasa dan nggak ada ruginya. Kalau permintaan lo diterima, berarti jackpot bro. Yang ketiga, kemampuan menghafal dan menyelesaikan soal adalah hal yang terpenting. Di sekolah yang paling penting adalah kemampuan menghafal dan kemampuan menyelesaikan soal. Makin jago menghafal dan ngerjain soal, makin tinggi nilai ujian lo. Dan kesuksesan di sekolah dilihat dari nilai ujian. Di dunia nyata, kemampuan otak itu bukan hal yang paling penting bro. Banyak hal lain yang terbukti jauh lebih krusial. Misal kekuatan mental, kemampuan untuk berjuang di tengah kesulitan, kemampuan untuk berkorban dan menahan diri, kemampuan untuk tetap jaga karakter dan kejujuran di tengah godaan, dan kemampuan untuk tetap menjadi manusia baik di tengah dunia yang jahat. Yang keempat, salah dan gagal adalah hal yang memalukan. Makin banyak kesalahan, makin rendah nilai yang lo dapet. Dan ingat bro, momen-momen dimana lo atau temen lo dipermalukan, dihukum di depan kelas karena bikin kesalahan. Sedihnya lagi, kadang fokus utama yang terjadi di sekolah adalah menghukum kesalahan, bukan memperbaiki kesalahan yang lo buat. Akibatnya, ketika gede, kita banyak takut melakukan sesuatu. Takut salah, takut gagal, dan takut ditolak. Nomor 5, tujuan akhir sekolah adalah lulus dengan nilai bagus. Waktu SD dulu pasti pernah dengar ada yang bilang sekolah yang rajin ya, biar nanti dapat nilai bagus dan lanjut ke SMP favorit. Di Indonesia itu, tujuan akhir kebanyakan sekolah itu nilai bro, bukan pemahaman dan bukan pembelajaran. Asal nilai bagus, nggak ngerti dan nggak paham, no problem. Karena mendewa-dewakan nilai, akhirnya banyak yang menghalalkan segala cara buat dapetin nilai bagus. Ada yang nyontek, ada yang nyogok, bahkan ada sekolah yang bagi-bagi bocoran biar siswanya lulus. Hal ini juga yang bikin banyak koruptor, karena udah dikondisikan untuk main curang sejak sekolah. Oke bro, mari kita berharap sistem pendidikan di negara kita bisa jadi lebih baik lagi. Dan karena lo udah tahu beberapa hal yang gak bagus, segera tinggalkan ya bro. Gue yakin lo pasti bisa. Semangat bro.